Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan hidup oleh Allah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliaulah kita bisa menikmati ajaran agama Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah. Langsung masuk ke materi tentang Rasul Allah adalah idolaku. Nabi dan Rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah menerangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjuwa, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Liman kana yarjuwa, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Wa dzakarallahu katsira, yang banyak mengingat Allah. Jadi di dalam cerita, di dalam diri Rasulullah, di dalam diri para nabi itu sungguh telah ada suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad memberi contoh yang baik. Nabi Daud, kisah Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi dan di Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah berikut ini. Wa rabbuka a'lamu, dan Tuhanmu lebih mengetahui. Bima fis sama, yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Tuhanmu mengetahui siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd, dan sesungguhnya telah kami kelebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Nabi Daud diberi kelebihan bisa melunakkan besi. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim dibakar tidak panas. Itu adalah Allah memberikan kelebihan-kelebihan pada para nabi. Supaya apa? Supaya percaya kalau memang benar-benar
nabi itu utusan Allah. Namanya apa itu? Namanya mukjizat. Wa ataina Daud zabura, dan kami berikan Zabur kepadanya adalah kitab, dan kami berikan Zabur kepada Daud sebagai mukjizat. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur itu berisi puji-pujian kepada Allah, petunjuk dan kisah umat-umat terdahulu serta berita tentang nabi-nabi dan rasul yang akan datang, termasuk berita tentang Nabi Muhammad, termasuk berita kedatangan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Zabur. Jadi berita tentang kedatangan Nabi Muhammad itu ada di kitab Zabur, ada di kitab Injil, ada di kitab Taurat. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam yang lain adalah Allah telah memberikan kekuatan kepada Nabi Daud untuk melunakkan besi. Besi itu berupa pasir. Akhirnya sama Nabi Daud dibuat baju besi. Lah, orang yang pertama menemukan besi adalah Nabi Daud. Bisa membuat baju besi. Hanya Nabi Daud yang memakai baju besi, yang lain tidak. Lah makanya Nabi Daud bisa membunuh raja Jalut karena Nabi Daud yang kecil memakai baju besi. Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan gunung-gunung dan memerintahkan gunung bertasbih mengikuti Nabi Daud setiap pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan hidup oleh Allah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliaulah kita bisa menikmati ajaran agama Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah. Langsung masuk ke materi tentang Rasul Allah adalah idolaku. Nabi dan Rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah menerangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjuwa, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Liman kana yarjuwa, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Wa dzakarallahu katsira, yang banyak mengingat Allah. Jadi di dalam cerita, di dalam diri Rasulullah, di dalam diri para nabi itu sungguh telah ada suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad memberi contoh yang baik. Nabi Daud, kisah Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi dan di Bani Israel, yaitu dari sibit Yahuda.
Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah berikut ini. Wa rabbuka a'lamu, dan Tuhanmu lebih mengetahui bima fis sama, yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Tuhanmu mengetahui siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd, dan sesungguhnya telah kami kelebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Nabi Daud diberi kelebihan bisa melunakkan besi. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim dibakar tidak panas. Itu adalah Allah memberikan kelebihan-kelebihan pada para nabi. Supaya apa? Supaya percaya kalau memang benar-benar nabi itu utusan Allah. Namanya apa itu? Namanya mukjizat. Wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan Zabur kepadanya adalah kitab dan kami berikan Zabur kepada Daud sebagai mukjizat. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur itu berisi puji-pujian kepada Allah, petunjuk dan kisah umat-umat terdahulu serta berita tentang nabi-nabi dan rasul yang akan datang, termasuk berita tentang Nabi Muhammad. Termasuk berita kedatangan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Zabur. Jadi berita tentang kedatangan Nabi Muhammad itu ada di kitab Zabur, ada di kitab Injil, ada di kitab Taurat. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam yang lain adalah Allah telah memberikan kekuatan kepada Nabi Daud untuk melunakkan besi. Besi itu berupa pasir. Akhirnya sama Nabi Daud dibuat baju besi. Orang yang pertama menemukan besi adalah Nabi Daud. Bisa membuat baju besi. Hanya Nabi Daud yang memakai baju besi, yang lain tidak. Makanya Nabi Daud bisa membunuh Raja Jalut, karena Nabi Daud yang kecil memakai baju besi. Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan gunung-gunung dan memerintahkan gunung bertasbih mengikuti Nabi Daud setiap pagi.